Berdasarkan perbedaan kelarutan beberapa reagensia, kation-kation diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Jenis-jenis golongan kation. Untuk kation golongan 1 akan membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation golongan ini adalah timbal, merkuri 1, dan perak. Untuk kation golongan 2 tidak bereaksi dengan asam klorida encer. Kation golongan ini adalah merkuri 2, tembaga, bismat, kadmium, arsenik 3, arsenik 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, dan timah 3. Untuk kation golongan 3 tidak bereaksi dengan asam klorida encer, namun kation golongan ini membentuk endapan dengan amonium sulfida. Kation golongan ini adalah kobal 2, nikel 2, besi 2, besi 3, kromium 3, aluminium, zinc, dan mangan 2. Untuk kation golongan 4 tidak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, dan 3. Kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat. Kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Untuk kation golongan 5 tidak bereaksi dengan kation-kation golongan sebelumnya. Kation golongan ini adalah magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Nah, teman-teman, pada eksperimen kali ini hanya akan dilakukan 3 analisis kualitatif kation, yaitu kation golongan 1 Ag+ dan Pb2+, kation golongan 2 Hg2+ dan Cu2+, dan kation golongan 3 yaitu Fe3+ dan Mn2+. Pertama, siapkan alat-alat yang akan digunakan. Lalu ada bahannya seperti yang ada di atas. Bahan yang digunakan ada AgNO3, HCl, ada NaOH, NH3, K2CrO4, ada Ki. Pertama-tama, masukkan bahan-bahan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Bahan yang pertama digunakan adalah AgNO3. Diteteskan di setiap tabung reaksi sebanyak 10 tetes, lalu masukkan reagen HCl ke masing-masing tabung reaksi. Tabung reaksi pertama menghasilkan larutan berwarna putih.
Lalu masukkan reagen NH3 ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu masukkan reagen yang keempat, K2COO4, ke dalam tabung reaksi yang keempat. Menghasilkan larutan berwarna merah bata. Selanjutnya, tabung reaksi yang kelima ditambahkan dengan reagen Ki akan menghasilkan endapan berwarna putih. Hasil dari pencampuran reagen dan bahan AgNO3. Selanjutnya ada PbNO3 2 yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Reagen yang pertama yang akan dimasukkan adalah HCl sebanyak 10 tetes. Tidak menghasilkan apa-apa. Kedua, masukkan reagen NaOH ke dalam tabung reaksi yang kedua. Akan menghasilkan larutan berwarna putih. Selanjutnya, tabung reaksi yang ketiga akan dimasukkan dengan reagen K2COO3 yang akan menghasilkan endapan kuning dan larutan berwarna kuning. Yang keempat, ditambahkan dengan reagen Ki akan menghasilkan larutan warna kuning. Reagen selanjutnya adalah asam sulfat yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kelima dan akan menghasilkan larutan berwarna putih dan endapan berwarna putih. Hasil akhirnya larutan pertama, kedua, dan kelima menghasilkan endapan putih dan larutan ketiga dan keempat menghasilkan endapan kuning. Analisis yang ketiga adalah analisis HgCl2. Masukkan sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu tambahkan NaOH ke dalam tabung reaksi yang pertama sebanyak 10 tetes.
dan akan menghasilkan larutan berwarna kuning dan endapan berwarna kuning. Yang kedua, masukkan reagen Na2CO3 ke dalam tabung reaksi yang kedua, akan menghasilkan larutan warna coklat pucat. Uji selanjutnya yaitu K2CO masukkan kalium kromat ke dalam HgCl2, lalu amati tabung endapan yang reaksi terbentuk yang dan ketiga. perubahan warna yang terjadi. Dan akan menghasilkan larutan berwarna kuning. Selanjutnya, sampel yang keempat ditambahkan dengan NH3 sebanyak 10 tetes. Dan akan menghasilkan larutan berwarna putih dan terdapat endapan yang melayang. Yang kelima, tambahkan larutan Ki ke dalam tabung reaksi yang terakhir. Tabung reaksi yang kelima menghasilkan larutan berwarna orange pekat. Hasil akhirnya, pertama, siapkan sampel dan bahan yang akan digunakan. Siapkan sampel CuSO4 dan teteskan 10 tetes ke dalam setiap tabung reaksi. Lalu tambahkan larutan NaOH ke dalam tabung reaksi yang pertama. Akan menghasilkan endapan berwarna biru. Lalu bahan yang kedua adalah NH3. Teteskan ke dalam tabung reaksi yang kedua. Akan menghasilkan endapan berwarna biru pekat dan biru pucat. Terdapat 2 lapisan. Yang ketiga ada Na2CO3, diteteskan kepada tabung reaksi yang ketiga. Akan menghasilkan endapan berwarna biru. Yang keempat ada K2FeCN3, masukkan ke dalam tabung reaksi keempat dan akan menghasilkan endapan warna coklat. Yang kelima ada Ki, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kelima sebanyak 10 tetes dan akan menghasilkan larutan berwarna coklat. Hasil akhir dari kelima sampel.
Yang kedua, siapkan sampel FeCl2 yang akan digunakan serta bahannya. Pertama, sampel FeCl3 dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Bahan yang pertama yang akan digunakan adalah KOH, diteteskan pada tabung reaksi yang pertama. Sebanyak 10 tetes. Larutan menghasilkan endapan berwarna coklat. Bahan yang kedua adalah K2FeCN6, ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang kedua sebanyak 10 tetes, menghasilkan endapan berwarna biru. Yang ketiga ada KSCN, ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga, menghasilkan larutan berwarna merah dan endapan berwarna hitam. Hasil akhir dari ketiga larutan. Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 3, alat dan bahan yang akan digunakan ialah tabung reaksi dan rak tabung reaksi, bahan-bahan yang akan digunakan ialah aluminium atau La3+, Feri atau Fe3+, mangan Mn2+, reaksi yang akan digunakan untuk Al3+ ialah NH4OH, KOH, H2SO4, Na2CO3, dan NH2HPO4. Selanjutnya, reaksi penentuan Fe3+ ada KOH, C3COONA, KaFeCN6. Reaksi penentuan kation mangan KOH NH4OH, Na2CO3, NH2HPO4, HCl. Sampel kation nikel, dan sampel kation kobalt, reaksi yang menentukan kation nikel NHOH, H2SO4, NH4OH, dan K2CrO4. Reaksi penentuan kation kobalt NaOH,
Na2CO3, NH4OH, K2CrO4, H2SO4. Pertama, penentuan kation Al3+. Pertama-tama kita siapkan aluminium Al3+ dan amonium hidroksida atau NH4OH. Pertama, teteskan 10 tetes larutan Al3+ dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan NH-OH ke dalam larutan Al3+. Dari larutan Al3+ dan larutan NH-OH menghasilkan larutan berwarna putih dan tidak terdapat endapan yang terbentuk. Selanjutnya, Al3+ dan natrium karbonat Na2CO3. Pertama, teteskan 10 tetes larutan Al3+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan Na2CO3 ke dalam larutan Al3+. Amati hasilnya. Dari larutan Al3+ dan larutan Na2CO3 menghasilkan larutan berwarna putih dan terdapat endapan putih. Lalu yang ketiga, larutan Al3+ dan natrium hidrogen fosfat Na2HPO4. Tambahkan 10 tetes larutan Al3+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan Na2HPO4 ke dalam larutan Al3+ dan amati hasilnya. Dari larutan Al3+ dan larutan Na2HPO4 menghasilkan larutan berwarna putih dan terdapat endapan putih. Yang keempat, aluminium Al3+ dan kalium hidroksida KOH. Pertama, masukkan 10 tetes larutan Al3+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan KOH ke dalam larutan Al3+. Dari larutan Al3+ dan larutan KOH menghasilkan larutan berwarna putih dan terdapat endapan putih. Selanjutnya, penentuan kation ferric. Pertama, larutan Fe3 diteteskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu tuangkan tetes per tetes larutan KOH ke dalam larutan Fe3+. Dari larutan Fe3+ dan KOH menghasilkan endapan berwarna coklat. Lalu tambahkan larutan asam ke dalam larutan Fe3+ tadi secara berlebih. Saat ditambahkan asam H2SO4, endapannya akan menghilang dan larutan berubah menjadi bening. Yang kedua, larutan Fe3+ dan natrium asam asetat C3
COO(Na). Masukkan 10 tetes Fe3+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan C3CONa ke dalam larutan Fe3+. Dari larutan Al3+ dan larutan C3CONa menghasilkan larutan berwarna coklat. Yang ketiga, larutan Fe3+ dan kalium ferrosianida K4FeCN6. Pertama, masukkan 10 tetes larutan Fe3+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan K4FeCN6 ke dalam larutan Fe3+. Dari larutan Fe3+ dan larutan K4FeCN6 menghasilkan larutan berwarna biru. Keempat, larutan Fe3+ dan natrium hidrogen fosfat Na2HPO4. Pertama, masukkan 10 tetes Fe3+ dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes Na2HPO4 ke dalam larutan Fe3+. Dan dari larutan Fe3+ dan larutan Na2HPO4 menghasilkan endapan berwarna kuning. Selanjutnya, penentuan kation mangan Mn2+. Pertama, larutan Mn2+ dicampurkan dengan kalium hidroksida atau KOH. Masukkan 10 tetes larutan Mn2+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan KOH ke dalam larutan Mn2+. Dari larutan Mn2+ dan larutan KOH menghasilkan endapan putih kecoklatan. Yang kedua, larutan Mn2+ dan amonium hidroksida atau NH4OH. Pertama, masukkan 10 tetes larutan Mn2+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan tetes per tetes larutan MH4OH ke dalam larutan Mn2+. Dari larutan Mn2+ dan larutan KOH menghasilkan endapan berwarna putih kekuningan. Yang ketiga, larutan Mn2+ dan natrium karbonat Na2CO3. Masukkan 10 tetes larutan Mn2+ ke dalam tabung reaksi,
Lalu tuangkan tetes per tetes larutan Na2CO3 ke dalam larutan Mn2+. Dari larutan Mn2+ dan larutan Na2CO3 menghasilkan endapan berwarna putih. Yang keempat, larutan Mn2+ dimasukkan ke dalam tabung reaksi 10 tetes. Lalu tuangkan atau teteskan larutan Na2HPO4 ke dalam larutan Mn2+. Dari larutan Mn2+ dan larutan Na2HPO4 menghasilkan endapan berwarna putih. Saat ditambahkan HCl atau asam ke dalam tabung reaksi tersebut, endapan akan menghilang. Dan larutan berubah menjadi berwarna bening. Penentuan kation nikel Ni2+. Pertama, nikel Ni2+ dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu tuangkan tetes per tetes larutan NaOH ke dalam larutan Ni2+. Dari larutan Ni2+ dan larutan NaOH menghasilkan endapan berwarna hijau. Saat ditambahkan asam H2SO4, endapan menghilang dan berubah menjadi warna bening. Yang kedua, Ni2+ dan amonium hidroksida atau NH4OH. Masukkan 10 tetes larutan Ni2+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan larutan NH4OH secara berlebih ke dalam larutan Ni2+ dan amati hasilnya. Dari larutan Ni2+ dan larutan NH4OH menghasilkan larutan berwarna biru muda. Lalu yang ketiga, Ni2+ dan kalium kromat K2CrO4. Masukkan 10 tetes Ni2+ ke dalam tabung reaksi. Lalu tuangkan larutan K2CrO4 tetes per tetes ke dalam larutan Ni2+. Dari larutan Ni2+ dan larutan K2CrO4 menghasilkan larutan berwarna kuning. Penentuan kation kobalt. Pertama, kobalt atau CO2+ dan natrium hidroksida atau NaOH. Pertama, masukkan 10 tetes larutan CO2+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan larutan NaOH tetes per tetes ke dalam larutan CO2+.
Dari larutan CO2+ dan larutan NaOH menghasilkan endapan berwarna biru. Bercampur dengan warna merah. Yang kedua, larutan CO2+ dan natrium karbonat Na2CO3. Masukkan 10 tetes larutan CO2+ ke dalam tabung reaksi. Lalu tuangkan larutan Na2CO3 tetes per tetes ke dalam larutan CO2+. Dari larutan CO2+ dan larutan NaCO3 menghasilkan endapan berwarna ungu. Ketiga, CO2+ dan amonium hidroksida atau NH4OH. Masukkan 10 tetes CO2+ ke dalam tabung reaksi, lalu tuangkan larutan NH4OH secara berlebih ke dalam larutan CO2+. Dari larutan CO2+ dan NaOH menghasilkan larutan berwarna merah dan terbentuk endapan berwarna biru. Saat ditambahkan larutan NH4OH secara berlebih ke dalam CO2+, larutan tersebut menjadi tidak berwarna dan menghasilkan endapan berwarna biru. Yang terakhir, kobalt CO2+ dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu dituangkan dengan larutan K2CrO4 tetes per tetes ke dalam larutan CO2+. Lalu tambahkan larutan asam H2SO4 ke dalam tabung reaksi. Dari larutan CO2+ dan larutan K2CrO4 menghasilkan larutan berwarna merah kecoklatan, dan setelah ditambahkan H2SO4, larutan berubah menjadi berwarna orange.
analisis kation golongan 4, kationnya berupa Ca, Sr, dan Ba. Oke, alat yang pertama kita akan menggunakan tabung reaksi, pipet tetes, dan rak tabung reaksi. Dan untuk bahannya kita bisa lihat di atas. Uji pertama kita akan menggunakan ion Sr. Tuangkan larutan NH4CO3 ke dalam 1 ml larutan Sr yang akan menghasilkan larutan berwarna putih. Lalu selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan asam mineral. Larutan akan menjadi bening. Lalu tuangkan 1 ml larutan NH4C2 ke dalam 1 ml Sr yang akan menghasilkan larutan berwarna putih. Lalu selidiki dengan asam asetat dan asam mineral menghasilkan larutan keruh. Lalu 1 ml C2CrO4 ke dalam 1 ml larutan Sr yang akan menghasilkan larutan kuning. Selidiki dengan asam asetat dan asam mineral akan tetap menjadi larutan kuning. Selanjutnya ion Ca2+. Masukkan NH4CO3 ke dalam 1 ml larutan Ca yang akan menghasilkan larutan putih. Lalu tuangkan 1 ml NH4CO4 ke dalam larutan Ca yang akan menghasilkan larutan putih. Lalu selidiki dengan asam asetat dan asam mineral yang akan menghasilkan larutan putih. Lalu 1 ml larutan C2CrO4 masukkan ke dalam larutan Ca menghasilkan larutan kuning. Ion Ba2+. Pertama, masukkan 1 ml larutan NH4CO3 ke dalam 1 ml larutan Ba menghasilkan larutan berwarna putih. Lalu selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan asam mineral tetap menghasilkan larutan berwarna putih. Selanjutnya, tuang 1 ml larutan NH4C2O4 ke dalam 1 ml larutan Ba menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu selidiki dengan asam asetat dan asam mineral menghasilkan endapan berwarna putih. Selanjutnya, tuangkan 1 ml larutan K2CO4 ke dalam 1 ml larutan Ba yang akan menghasilkan larutan kuning pucat. Kita akan melakukan reaksi spesifik kation golongan 5. Bahan yang akan digunakan ialah tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Oke, sampel yang akan digunakan adalah kation magnesium Mg2+ dan amonium NH4. Dan bahan yang akan digunakan reagennya adalah natrium hidroksida atau NaOH dan asam klorida atau HCl. Pertama-tama kita siapkan tabung reaksi. Untuk penentuan kation magnesium, masukkan larutan Mg2+ ke dalam tabung reaksi 10 tetes. Dan kemudian reagennya NaOH sebanyak 10 tetes ditambahkan ke dalam larutan Mg2+,
menghasilkan larutan berwarna putih. Selanjutnya, larutan kedua, kation amonium atau NH4, ditambahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes dan ditambahkan dengan reagen asam klorida atau HCl dengan jumlah yang sama 10 tetes dan akan menghasilkan larutan bening. Pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi sampel Cl menggunakan pipet tetes sebanyak 1 mili atau 10 tetes. Lalu tambahkan dengan reaksi AgNO3 sebanyak 10 tetes. Akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu ditambahkan dengan reaksi yang kedua, HNO3 sebanyak 10 mili amonia encer dan akan menghasilkan endapan putih. Selanjutnya, identifikasi anion bromida Br. Siapkan tabung reaksi dan masukkan sampel KBr sebanyak 1 mili atau 10 tetes ke dalam pipet tetes. Sebelum itu, siapkan larutan dan masukkan ke gelas beker. Pertama, masukkan 10 tetes sampel KBr ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes. Selanjutnya ditambahkan dengan reaksi AgNO3 dan akan terbentuk endapan putih. Kemudian larutan tersebut ditambahkan dengan NH3OH sebanyak 10 tetes dan akan terdapat 2 lapisan endapan ke bawah. Lalu analisis anion iodida. Persiapkan sampel dan larutan yang akan digunakan ke dalam gelas beker.
Siapkan tabung reaksi dan masukkan sampel KI sebanyak 10 tetes menggunakan pipet tetes. Setelah itu tambahkan AgNO3 dan akan terbentuk endapan putih susu. Lalu siapkan tabung reaksi yang kedua, masukkan 1 ml larutan dari tabung reaksi pertama, kemudian tambahkan HNO3 dan akan mendapatkan larutan berwarna putih. Lalu tabung reaksi yang pertama ditambahkan dengan larutan NH4OH sebanyak 10 tetes. Dan akan terbentuk larutan berwarna putih. Pertama-tama, siapkan sampel yang akan digunakan ke dalam gelas beker. Masukkan anion CNS ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu tambahkan reaksi FeCl
3 ke dalamnya. Dan akan menghasilkan larutan berwarna coklat pekat. Lalu dari anion CNS dimasukkan lagi ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes dan dicampurkan dengan agen O3 dan menghasilkan endapan berwarna putih. Dari tabung reaksi yang pertama dituangkan ke dalam tabung reaksi yang kedua. Tabung reaksi yang kedua dari anion CNS dan AgNO3 ditambahkan reaksi NH4OH menghasilkan endapan putih di dalamnya. Tabung reaksi yang kedua ditambahkan reaksi HNO3 menghasilkan endapan putih. Selanjutnya analisis anion CNS ditambahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu ditambahkan reaksi CuSO4 menghasilkan larutan berwarna hijau. Selanjutnya akan menganalisis anion S2O3. Siapkan bahan-bahan ke dalam gelas beker.
Kemudian masukkan sampel S2O3 ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu tambahkan AgNO3 ke dalamnya dan akan menghasilkan larutan berwarna coklat. Selanjutnya anion S2O3 dicampurkan dengan pereaksi odium akan menghasilkan larutan berwarna bening. Selanjutnya, anion S2O3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 10 tetes dan ditambahkan dengan larutan BaCl ke dalamnya dan akan menghasilkan larutan berwarna putih.